Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seorang budak perempuan. Seorang budak perempuan. Ya, biasanya jariyah itu adalah anak ya gadis kecil yang belum balik. Itu biasanya disebut dengan jariyah. Baik. Seorang budak perempuan, faqultu, lalu saya katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alayya raqabah. Saya harus memerdekakan seorang hamba. Berarti ada mungkin kafarat yang harus dia bayar. Harus dia bayar kafaratnya. Nah, saya memiliki atau saya punya kewajiban memerdekakan seorang hamba. Afa'utiquha, boleh enggak? Lunas enggak utang saya kalau saya merdekakan hamba saya perempuan yang kecil ini? Jelas? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada perempuan itu, mengujinya. Aina Allah? Di mana? Di mana Allah? Ini hadis banyak ditolak oleh sebagian kaum muslimin ini. Subhanallah. Ya, karena kekurangan yakinnya dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih yakin dengan keedah akal, logika, rasio yang sudah terpatri dalam pikirannya. Sehingga kadang-kadang hadis ini disebut hadis untuk orang awam. Subhanallah. Ya, sahabat orang awam betul ya. Cuma menyebut sahabat sebagai orang awam yang tidak berilmu, ini auzubillah, karena gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya, aina Allah? Di mana Allah? Lalu ada perkataan diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib tapi tanpa sanad. Tidak boleh ditanya di mana Allah. Katanya, tapi tidak ada sanadnya. Ini jelas sanadnya dari Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Malik. Jelas? Dari Hilal bin Usama, dari Atha ibn Yasar, dari Umar bin Al-Hakam. Dia mengatakan, hadis diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta, Imam Muslim dalam As-Sahih. Lalu dia katakan, aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Dijawab olehnya, fis sama, di langit. Dan rata-rata semua orang yang mengingkari Allah di atas selalu nunjuk Allah di atas. Tawakkallah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah. Ini semua sudah ujian dari Allah. Ya Allah. Nengok juga ke atas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu dicarikan alasan kan kiblat doa itu langit. Kalau kiblat doa langit, sebaik-baik doa waktu sujud. Gimana antum menghadap langit waktu sujud? Si Abdul doa adalah waktu sujud. Coba menghadap langit sambil sujud. Gimana sujud pakai hadap langit? Bisa-bisa salto antum. Allah musta'an. Ngada-ngada dulu Zamakhsyari, Imam atau Al-Fakhrazi atau Zamakhsyari ketika ditanya tidak bisa menjawab. Tapi yang sekarang pintar jawab. Itu kiblat doa. Lebih pintar dari Imam Az-Zamakhsyari atau Imam Al-Fakhrazi alaihi rahmatullah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di langit kata jariyah tadi. Faqala wa man ana? Setelah dia beriman pada Allah, dan di antara iman kepada Allah di antara iman kepada Allah adalah Allah atau di mana-mana? Atau dalam hati orang beriman? Ini ada pula hadis palsu, la yasa'uni ardi wala sama'i wala yasa'uni qalbu abdil mu'min. Langitku, bumiku tak bisa memuatku atau menampungku, tapi hati hambaku yang beriman bisa menampungku. Masalah lebih luas hati orang beriman daripada langit dan bumi kaum muslimin. Jadi ini lucu. Dari satu sisi dia bilang Allah tidak bertempat, tapi dia tempat Allah dalam hati. Mungkin Allah tidak berwujud. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini jelas bahwa ditanya Allah di mana. Nabi tak tanyakan lagi kamu beriman pada Allah, sudah pasti itu. Tapi Allah di mana? Di atas. Maka bagian iman, termasuk iman yang wajib diimani adalah Allah di atas. Alhamdulillah fitrah kita semuanya naik ke atas. Sah? Ketika berdoa hati kita ke atas. Ketika kita menunjuk selalu nunjuk ke atas. Bahasa lisan kita ini sudah ketentuan yang di atas. Tak pernah ada yang mengatakan sabar mak ya, jangan meratap. Ini sudah takdir yang di mana? Yang di atas, tidak ada yang di mana-mana. Cuma lucu kaum muslimin, dalil yang begitu kuat kalah oleh logika yang tidak sehat. Begitulah kalau subuhat masuk, susah untuk dibersihkan. Makanya jangan sampai subuhat masuk. Sebab ibaratnya ini air jernih seperti ini, masuk setetes oli oplosan atau minyak jelantah, tidak cukup satu botol membersihkannya, ya. Perlu satu jerigen kata yang bersihkannya. Perlu sabun, deterjen. Habis itu pakai pengharum lagi. Ya, tidak selesai. Makanya kalau subuhat dah masuk, subhanallah, luar biasa berat untuk diinikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita ketika mendengar hadis langsung kita terang dan nyaman hati kita.
Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, faqala fis sama' faqala wa man ana. Setelah dia diketahui beriman pada Allah, Nabi tanya lagi, wa man ana? Saya ini siapa? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Berarti beriman dia? Beriman? Apa buktinya? Nabi katakan a'tiqha, merdekakan dia. Karena kafarat itu syaratnya hamzah sahayanya mesti beriman. Kalau dia ada beriman tidak sah. Maka ketika dia bilang a'tiqha, berarti dia beriman. Imam Asy-Syafi'i di sini berhujjah dengan hadis ini. Maka lucu para pengikut Imam Asy-Syafi'i tak percaya dengan ini. Ya, pengikut Imam Syafi'i banyak tak percaya dengan ini. Katanya Imam Syafi'i itu pura-pura aja nih. Subhanallah. Dia berhujjah. Di dalam Kitabul Aiman wa Nuzur, dia dalam kitab Al-Um juga memakai hujjah hadis ini. Maka hujjah hadis ini bahwa tandanya seorang hamba yang beriman adalah percaya bahwa Allah di atas dan Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kepada para pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kita mengajak mudah-mudahan mau mengikut Imam Asy-Syafi'i dalam keyakinan ini, karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.